putus tadi kaji kita ke bab 6 makrifat ya. Atribut nafsu pada manusia dalam pengertian jasmani. Dalam pengertian jasmani adalah nama bagi kekuatan syahwat. Apa? Syahwat. Yang menjadi sumber bagi timbulnya watak tercela. Iya kan? Nah, akal ini di Harumuddin ada, tapi dong ingatkan dulu supaya terletak dulu kita tahu. Dalam jasmani, kalau dijasmanikan gitu lah, adalah kekuatan yang merupakan sifat ilmu yang di tempatnya terdapat tunjuk akal. Enggak di sini. Kolbu hati. Jadi kalau nunjuk akal jangan di sini. Di sini. Tasawuf itu. Maksudnya bukan akal di sini. Di pikiran. Tapi memang ada hubungan. Enggak bakal. Salah kan? Ya. Nah. Karena sifat ilmu itu usulnya terdapat dalam kolbu hati. Sepakat? Sepakat ya. Selanjutnya Al-Ghazali mengibaratkan kehidupan manusia pada hakikatnya begini. Ada iktibarnya, Al-Ghazali juga pakai iktibar. Laksana orang yang sedang naik kereta kuda. Kusir yang merupakan hakikat manusia. Hakikatnya manusia kusirnya itu. Dalam kolbu, akal, nafsu, ruh. Sedangkan kuda penghela keretanya. Jenis nafsu yang mendorong ke arah keduniawian yaitu nafsu lawamah. Nafsu amarah yang bersumber dari kekuatan ghadab. Apa? Ghadab. Ya. Maka bila sang kusir tidak sanggup mengendalikan kedua kuda tanggungannya, ia akan disesatkan oleh kuda-kudanya. Ya? Nah, yaitu ke arah keduniawian dan tidak memperdulikan yang hak dan yang benar. Kalau kita nggak pandai mengendalikannya, karena sifat hawa nafsu sifatnya adalah cenderung ke arah hal-hal yang tercela. Iya kan? Nah, maka seseorang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu lawamah, kata Quran, nafsu lawamah ya, kata Quran, dan nafsu amarahnya dalam hidupnya, yang dapat mengendalikan nafsu tadi, maka sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya akan timbul. Kalau nggak dapat mengendalikannya, maka sifat-sifat apa yang timbul? Udah nggak perlu disebut lagi. Sifat-sifat ketuhanan dalam jasmani manusia diantaranya watak cinta kasih sayang, kebaikan, kesucian, kemuliaan, kejujuran dan keluhuran. Bahkan watak asli dari ruh manusia adalah rindu untuk makrifat dengan Allah. Karena di sana ada sifat ilahiyah. Jadi intinya kesimpulannya, inna jihadal asisyabi hayatil insanam wal kasyafa anisifatil ilahiyatil muqaba ibi ama qalbari. Perjuangan yang paling pokok dalam hidup manusia, perjuangan hidup manusia paling pokok dalam kehidupan dunia
paling prioritas perjuangan kita adalah menampakkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahi yang terpendam di dalam lubuk hati antum. Itu perjuangan kita. Duduk, ulang. Inna jihadal asasya fi hayatil insanahu wal kasyafa anisifatil ilahiyatil muqabaibi amma qalbahi. Jadi kalau ditanya perjuangan yang paling prioritas dalam kehidupan antum adalah menampakkan sifat-sifat ketuhanan yang berada di hati antum. Itu keren. Bisa memotong segala ilmu itu. Kalau antum dalam kehidupannya, walaupun antum gak berilmu, kalau itu selalu dikeluarkan sifat-sifat ilahiyah dalam kehidupan, maka ilmu antum akan tinggi. Caranya, amalannya, tentunya hanya dengan jalan menguasai, membasmi watak-watak hewani yang memperbudak jiwanya, kan gitu? Ya. Perjuangan untuk menguasai dan memerangi hawa nafsu kebinatangan itu diwajibkan loh. Setahun sekali, bulannya Ramadan. Nah, kalau kita dilebihkan, karena itu prioritas hidup untuk mengeluarkan sifat-sifat ketuhanan yang di hati, tidak semudah apa yang dibayangkan. Dia memerlukan ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang paling pokok diwajibkan sebulan sekali 30 hari menahan sifat kebinatangan. Setuju? Nah, kalau itu dilebihkan dari nisbat Ramadan, maka antum akan lebih mulia daripada manusia awam. Tuh. Maka antum bisa sampai titik makrifat walaupun antum gak ada guru. Berat ya? Berat tuh, makrifat Allah itu begitu. Nah, kan dalam ajaran Islam ya, perjuangan untuk menguasai memerangi hawa nafsu kebinatangan itu termasuk apa Pak? Jihad akbar. Lebih besar daripada perang. Betul kan? Nah, jadi kita kan tahu prioritas kita dalam hidup ini apa? Pintar, pengen surga, kecil banget tuh. Mengeluarkan sifat-sifat ketuhanan yang dibenamkan di hati kalbu masing-masing manusia. Amalkan itu. Kejujuran, kebaikan, kesucian, kasih sayang. Udah kan? Udah mengamalkan syariat itu. Ya. Makanya diwajibkan. Dasar saja. Nomor 42 amalannya masih gitu. Udah pulang. Clear ya. Jadi itu kan disebut jihad akbar. Ya. Karena itu dalam satu diri manusia terbagi dua bagian besar. Ada dua bagian besar. Satu, bagian pertama, Abdul Hawa. Abdul Hawa. Kedua, Abdullah. Dalam diri bagian manusia, ini kajian makrifat ya. Ada dua bagian besar disebut Abdul Hawa. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga nggak ada Abdul Muthalib. Nggak ada. Itu sahabat. Dua itu. Abdullah hamba Allah. Abdul Hawa hamba nafsu. Ya. Bagi golongan yang hidupnya diabadikan untuk melampiaskan hawa nafsu, namanya ganti Abdul Hawa. Iya kan? Abdul Hawa. Nanti antum kalau tinggi hawa nafsunya di alam apa selanjutnya
dikubur, antum tidak disebut nama. Hei, Abdul Hawa. Nggak enak kan? Ya. Jadi yang melampiaskan kehidupan sekarang karena hawa nafsu namanya Abdul Hawa. Ini akan tampak dengan 3 pola watak yang menguasai hidupnya. Wataknya kelihatan, gampang. 1, akan dikuasai nafsu lawamah. Itu Quran. Sulit keluar. Kemudian tampak watak bahimiyahnya. Bisa disebut kebinatangannya. Perutnya makannya nggak berhenti-berhenti, tetap kembung. Ya, kerjanya nggak cari ilmu, main game, tidur. Wah, nggak di sini kemana nggak jadi. Ya. Yang kedua, akan dikuasai ujungnya dengan watak amarah. Alhamdulillah, karena kita kuat sholat, amarahnya bisa direm. Tapi ada pula yang kuat, itu sabuiyah. Ya. Yang ketiga, bila hidup manusia dikuasai kedua-duanya joint venture, duanya masuk tuh, ya, bahimiyah, sabuiyah. Kira-kira gimana? Maka dirubah namanya makhluk syaitan. Itu dia yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Timbulnya apa? Wataknya akan tetap. Kalau nggak pandai diberesin ini udah akut penyakitnya. Takabur, dengki, jahil, sombong dalam kehidupan, nggak disadarinya itu. Percaya nggak? Berarti kalau itu sulit disadari, sombong naik terus, ada 2 penyakit yang joint venture. Apa? Lawamah dan amarah. Itu ada diketerangkan di Quran loh. Kalau satu-satu masih syukur deh. Ya. Nah. Sadis bener kajinya ya. Enggak, ini dong terangin apa adanya dong. Jadi ini penjabaran Quran. Itu tadi kalau dipecah 2 manusia itu, yang pertama yang disebut Abdul Hawa. Sekarang sebaliknya, apa kira-kira? Abdullah. Nah, ini kaji enaknya. Iya kan? Nama Abdullah banyak. Hati-hati dosa loh, namanya Abdullah tapi prakteknya Abdul Hawa. Ya. Jika hidup manusia dipersembahkan kepada Allah, itu Abdullah. Prioritasnya ditinggikan. Ya. Sedikit aja dunia diambil. Itulah Abdullah. Maka tampak sifat-sifat ketuhanannya. Jadi mengamalkan prioritas hidup. Inna jihadal asisya fi hayatil insanu wal kasyafa ani sifatil ilahitil muktabaitu amakul bohi. Sifat ilahi keluar adalah dengan cara jadikan antum berderajat Abdullah. Sepakat? Gampang tuh kayak gitu. Supaya sifat-sifat ketuhanan keluar diaplikasikan dalam kehidupan, bukan jadi Tuhan. Biasanya berupa kasih sayang, kejujuran, kerinduan dengan mudah. Tidak ada embel-embel yang disebut futuwah. Tahu futuwah? Futuwah itu artinya balas jasa, surga, nggak ada. Enak aja dia menolong orang. Itulah dambaan antum pasti akan didekatkan dengan bisa memahami ilmu makrifat kepada Allah. Disebut makrifat Allah. Jadi amalannya begitu.
Karena itu yang namanya manusia juga ada potensi memiliki bakat untuk menjadi penjahat. Dan ada potensi memiliki bakat menjadi bijaksana. Kan dua tuh. Pertama larinya Abdul Hawa, kedua larinya Abdullah. Orang sering menyebut Abdullah kalau ngirim sedekah hamba Allah. Ya. Itu kalau misalnya nilainya misalnya di bawah 100 ya. Tapi kalau 2 miliar, ya. Hamba Abdullah. Enggak kemana-mana nggak gini. Nah, udahlah. Jadi hati-hati, bakat kita ada dua ini. Ada potensi yang tadi. Dengan kata lain, manusia sangat potensial untuk menjadi, kalau di Abdullah, bahasa tasawufnya, bahasa makrifatnya, kira-kira apa? Potensi tertinggi dari Abdullah, hamba Allah, adalah insan kamil. Insan kamil itu dibahas oleh Ihya Ulumuddin juga ada, dibahas oleh Al-Ghazali juga, dibahas oleh Ibnu Al-Arabi juga. Yang andung bahas sekarang pokoknya ke Al-Ghazali yang lebih ke sini, lebih moderat lah. Karena esoterik tinggi itu ada di Ibnu Arabi, agak berat memahami insan kamil, nanti melenceng pula hulul. Ya. Jadi insan kamil adalah makomat tertinggi dari orang yang derajat Abdullahnya menonjol, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Gampang? Sampai ya? Nah. Atau menjadi penjahat yang paling buas dibandingkan kebuasan binatang Abdullah. Pilih aja. Kan gitu. Nah. Konsep insan kamil ada konsepnya, ada teorinya. Ya. Diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam kitab, ada yang tahu kitabnya? Insan Kamil. Anda nggak tahu kitabnya, lupa. Al-Mughith Minal Dalal. Catat tuh. Jadi makomat tertinggi dari makrifat adalah ada di kitab Al-Mughith Minal Dalal, membahas manusia Abdullah yang bersifat sampai titik puncaknya adalah insan kamil. Bacalah. Dengan ungkapannya apa? Matan isinya, kata Al-Ghazali. Kekeramatan para wali, karomah wali, pada hakikatnya adalah taraf permulaan dari tingkat kenabian. Jadi kalau ada naik, ya, masih ada belum terputus kenabian, antum jadi nabi. Tapi nabi kan udah tutup. Maka tingkat tertinggi manusia adalah ma'rifat insan kamil. Nama orangnya Waliullah. Duduk ya. Juga dibukukan oleh ulama sufi Ibnu Arabi dalam konsep esoterik. Karena itu derajat paling bawah. Nih kalau derajat makrifat derajat. Namanya apa? Khalifah fil ard. Belum wali. Bisa disebut kelas 2, kelas 3 lah. Ya. Khalifah fil ard derajat tertingginya adalah insan kamil. Ya. Atau manusia sempurna. Yang dalam ilmu tasawuf, ilmu makrifat disebut manusianya wali. Ya. Atau umumnya disebut waliullah. Jadi yang namanya waliullah, kalau diteorikan, ada yang tahu? Al-asqasil ladina nalau fahummallah wa fahim wa asbahu kidisisin ma bubin minallah. Orang yang telah dianugerahi penghayatan makrifat kepada Allah dan menjadi orang suci dikasihi oleh Allah.
Itu dia. Itu arti makna waliullah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, wali Allah dalam konsep person, orang suci yang selalu takut kepada Allah. Karenanya derajat wali disebut dalam ilmu tasawuf maqamat tertinggi. Iya kan? Pangkat tertinggi. Atau puncak maqamat. Yang umumnya dianugerahi dengan ilmu tambahan yang disebut ilmu gaib. Tapi tidak seluruhnya. Karena itu berupa anugerah dan hidayah. Sehingga kalau orang itu dianugerahi ilmu gaib, bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia. Itu sebabnya yang namanya wali Allah merupakan gambaran insan kamil yang dapat dicapai dengan jalan ikhtiar praktek amalan tasawuf. Bukan teori aja. Semua potensi bisa. Jalan tasawuf artinya mengamalkan teori tasawuf disebut torekot. Atau bertorekot. Betul kan? Gampang ya. Jadi bertasawuf nggak bertorekot bohong nggak? Sekarang kan banyak orang bertasawuf. Di UIN tasawuf. Torekotnya nggak dipraktekin Pak. Buktinya kan banyak lulusan dokter tapi kerjanya tukang daging. Kan berarti nggak teramalkan. Ya. Mudah-mudahan nggak begitu. Ya. Wali itu adalah orang yang dapat mencapai keruhanian yang selapis di bawah pangkat kenabian kan. Makanya disebut tertinggi. Di bawah kenabian itu ke wali. Bukan wali nagari, bukan wali nikah, bukan. Ya. Jadi kalau ada lapisan ke atas di atas wali itu namanya kenabian. Di bawah kenabian adalah kewalian. Pertanyaannya, di bawah tingkat wali manusia, ini kan kajiannya maqamat. Kira-kira apa? Muru'ah. Muru'ah itu sifat. Pangkatnya namanya, aduh ini kok teori nggak tahu ya. Pangkatnya apa kira-kira? Futuwah. Futuwah karakternya muru'ah. Di atas itu namanya wali. Di atas wali zaman sekarang sudah ditetapkan tidak ada derajat naik. Namanya nabi. Duduk. Atau dia. Karena udah ditutup oleh nabi akhirul zaman. Pangkatnya sekarang kejar antum sampai jenderal bintang 5. Itu wali. Ibarat hidup gitu. Dan potensi itu ada. Nah, kita turun aja ke futuwah ya. Ya. Karena wali itu susah juga loh. Ya. Wali itu adalah orang yang dapat mencapai keruhanian yang selapis di bawah pangkat kenabian dan memancar sifat-sifat ketuhanan. Dengan begitu hakikat manusia yang benar sebenar-benarnya dapat dilihat melalui tingkat kewalian tersebut. Di bawah tingkat kewalian makomnya disebut futuwah. Apa? Futuwah. Antum kaji dari atas ya. Kalau paling bawah benar tobat. Nah, merembet gitu. Ya. Jadi pas kita berjalan menuju ke Allah itu punya stasiun-stasiun. Ya. Futuwah, halo, berasal dari bahasa Arab dengan arti masa muda dan sikap murah hati. Nah ini dijelaskan di Quran. Sikap murah hati dominannya. Ada yang membahas masa muda. Istilah digunakan di bidang ilmu tasawuf begitu.
ada 4 pendapat ahli tasawuf mengenai definisi futuwah tadi yang dapat disimpulkan. Ada 4. 1, tanpa pamrih. Apa? Kedua, tabah. Ketiga, rela. Kita jabarkan dulu yang 3 dulu ya. Pendapat pertama, apa tadi? Tanpa pamrih. Pendapat pertama menyatakan futuwah. Ya. Mengenai definisi yang pertama adalah dengan sikap pemaaf. Sikapnya maaf. Karakternya menjadi pemaaf. Ya. Pendapat ini tercermin dalam ucapan Imam Al-Fudail bin Iyad. Jadi beliau berkata, futuwah adalah sikap pemaaf terhadap teman-teman. Begitu dia. Ya. Dan jawaban Al-Junaidi Al-Baghdadi ketika ditanya tentang yang dimaksud dengan futuwah, jangan Anda bersikeras terhadap orang miskin dan jangan pula Anda saling membantah dengan orang kaya. Itu yang pertama. Pendapat kedua, masalah futuwah ini, makomat di bawah wali. Menyatakan bahwa futuwah adalah sikap tabah. Apa? Tabah, kan tadi sebut. Ya. Dalam menghadapi penderitaan, ujian, selalu berbakti tanpa mengharapkan balas jasa. Berat-berat ya. Ya kan? Pendapat ini dilontarkan oleh Al-Junaidi Al-Baghdadi. Menurutnya, makomat futuwah ialah kemampuan menahan penderitaan dan berbakti secara dermawan. Pendapat ketiga, masalah futuwah ini dinyatakan bahwa futuwah adalah persamaan derajat manusia. Tidak ada level. Hal ini diungkapkan oleh Abdullah Al-Ansyari Al-Harawi. Beliau wafat 1005 Masehi atau 396 Hijriah. Ketika beliau menyebutkan pendapat sekelompok sufi yang keempat, dimasukkan oleh Harawi, menyatakan bahwa futuwah adalah rasa hormat terhadap orang lain. Jadi ada 4 sebetulnya tadi. Sedangkan Ibnu Arabi mengatakan futuwah, ini termasuk kelompok Arabi, yang duduk pada makom derajat ini disebut fakta, bukan sufi. Orang yang sudah belum menapkan wali disebut wali. Tapi kalau sudah duduk di makomat futuwah namanya fakta. Apa? Fakta. Kalau kita murid ya. Ya, bisa ya. Atau mursyid. Nah, ya, mudah-mudahan mursyid. Ya. Jadi apa? Kalau di kelompok mendekati wali disebut fakta. Ya, fakta. Ya. Seorang yang menghormati orang lain yang lebih tua darinya, memberikan maaf kepada yang lebih muda dan menyukai orang yang sejajar dengannya, itu fakta. Jadi berdasarkan keempat, termasuk pendapat Imam Al-Farabi, termasuk makna dari makomat futuwah, pendapat tersebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyimpulkan bahwa ada 3 unsur utama dalam makomat futuwah, yaitu, ini pendapat mereka nih, ulama-ulama sufi yang mengkaji tarekat dan tasawuf. 1, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau apapun darinya, hampir sama kan? Ketiga, menahan penderitaan yang ditimpakan orang lain dengan tabah dan selalu berserah diri kepada Allah atas segala sesuatu. Berat kan? Banyak itu kan tahu. Ketiga, menanggung penderitaan orang lain dengan rela. Wah, ini para murid udah sampai tingkat ini, keren ya. Betul kan? Itu makanya tinggi. Ya.
Ketiga unsur butuah tadi merupakan tahap kedua dari 3 tahapan dalam merealisasikan akhlak mulia di kajian Islam syariat. Kalau di Islam adalah tahapan kedua dalam merealisasikan kajian akhlak mulia. Itu syariat umum. Sedangkan dalam ilmu makrifat dan tasawuf, tahap pertama adalah internalisasi atau penghayatan sifat-sifat Tuhan ke dalam diri manusia. Itulah yang disebut at-takhalluq bi akhlaqillah. Betul kan? Itu ada di syariat. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Berat kan? Amalnya tadi harus tahu makomat. Tujuan makrifat apa? Mengeluarkan sifat-sifat ilahiyah. Nah, tahap kedua, aktualisasi sifat-sifat itu pada sesama makhluk. Tahapan kedua, diaktualisasikan. Itulah yang disebut futuh, yang dijabarkan tadi secara kesimpulan dalam sisi yang lain. Dan tahapan ketiga, mempertahankan sifat-sifat itu sepanjang hayat. Sifat tua tadi disebutlah menjadi karakter tetap. Itu yang disebut muru'ah. Apa? Muru'ah. Jadi muru'ah, karakter yang sudah dipertahankan maka menjadi sifat tetap, namanya muru'ah. Baru dia bisa loncat ke wali. Anda mau apa dulu ya? Di sini. Apa itu dulu? Jadi yang namanya mempertahankan tabiat futuah bisa menimbulkan sikap, sifat, tabiat muru'ah. Nah, pertanyaannya, muru'ah yaitu sikap rela berkorban untuk sesama manusia dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya atas dasar keimanan dan kasih sayang. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Ketika menceritakan sikap kaum Ansor, dasarnya muru'ah ini, futuah ini, berfirman di Al-Hasyr 59 ayat 9, dibaca ikhwan. Itu dasar futuah. Makomat kedua, wali ada ininya, ada dasar dalilnya. Futuah ada dasar dalilnya, ada Al-Hasyr 59 suratnya ayat 9, dibaca. Waladina tabawwa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin
mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sampai ayat tadi itu dalil dari adanya derajat makomat di bawah wali yang disebut futuwah. Dalam kehidupan Nabi, orang Ansor itu sudah diberi rahmat sama Allah menjadi orang-orang yang bermakomat futuwah. Makanya ngerti futuwah itu, dia harus berhijrah, harus menerima orang yang mengikuti makomat-makomat derajat dari bawah. Itu hijrah. Dari tobat, dari perubahan-perubahan, dari juhud. Ya, dia nempel ke orang yang sudah di makomat di atasnya kan, stasiunnya kan. Nah, ya, supaya kita nanti pas sudah nempel di Madinah, kan di situ kota ilmu, maka dia tertempeli, tertulari dengan derajat tua. Duduk ya. Itu amalannya. Sikap futuwah dalam hadis Nabi dipandang sebagai sikap yang sangat terpuji oleh Allah. Nabi juga begitu. Dan pelakunya pun akan selalu mendapat pertolongan Allah. Karena itu Nabi bersabda, la ahada minkum lahu imanun kamilun hatta yuhiba akhahu kamay yuhibuna nafsahu. Tidak sempurna iman antum, iman seseorang di antara kamu nggak sempurna sebelum ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Itu hadisnya ke sana, futuwah. Kan amalan ini berat. Amalan ini berat nggak? Koreksi coba. Jadi jangan mengamalkan, menyadarkan di sini sebagai ulama keluar hadis ini. Tapi letak hadis ini di mana? Setelah antum duduk di derajat makomat tua. Hadis Bukhari Muslim kan? Banyak orang melakukan itu. Sebaiknya kan kalau kita menyandarkan kepada asbabul wurud tua. Asbabul wurud hadis tadi itu letaknya pada makomat tua. Betul kan? Jangan terjun ke syariat. Bisa antum ngamalin. Seperti menguasai dirinya sendiri, bisa. Berat kan? Berat bro. Hadis lain, perhatiin ya. Ini futuwah. Man yuqalishu mu'minan min mashaqatun dunya. Yuqalishu Allah yaumal qiyamati minal masyaibi. Allah yu'ayyinu abdahu ala dawam mimma dam abduhu yusaidu akhahu. Artinya, barang siapa yang melapangkan seseorang beriman dari kesempitan dunia, siapa aja dia beriman, jangan ada toleransi, lapangkan dia. Tolong dia. Allah lapangkan dia dari kesempitan pada dunianya dan pada hari kiamat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nggak percaya? Jadi makomat futuwah walaupun tinggi bisa diamalkan juga. Kita kan kalau nolong orang mikir, waduh makan aja susah. Ya. Jadi sikap futuwah secara utuh terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Buktinya
Kita lihat sejarah manakibnya, jangan manakib lah. Sejarahnya benar. Idola kita. Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta kepadanya. Setuju? Nah sekarang udah minta ya. Yang paling keren di badan. Pak, jangan untuk saya Pak. Berat loh. Nah ini yang duduk aja minta nih, yang paling bagus yang Aiko tampil mainan waku. Warisan gaib mah. Iya enggak? Minta coba. Nabi betul, kasihin tuh. Itu tua. Iya, betul kan? Nggak pernah menolak. Asal jangan nyawanya aja ya Pak. Nabi selalu memenuhi apa yang diminta seseorang jika ia memilikinya. Setidaknya 40% lah. Ya, jangan tinggi banget ya, 20% lah. Ya, pacar 2 kasihin 1 lah. Ya, apabila tidak memilikinya, gimana? Ajaran Nabi nih, makomat futuwa nih, udah muruah, udah nempel. Ya, karena dipertahankan sikap futuwa itu. Nabi mempersilahkan orang itu meminta kepada salah seorang keluarganya. Ini hadis ini soal ini. Yang terdekat atau Nabi berjanji memberikannya apabila ia telah memilikinya. Aduh, nggak ada zaman sekarang kayak gitu. Nggak ada. Futuwa tuh. Jadi berat. Apalagi wali ya. Wali nagari ya gampang bro. Sikap itu menjadi acuan para sahabat, tahu nggak? Jadi pegangan kepada sahabat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh miliknya untuk membantu sesama muslim dan kemajuan dakwah Islam. Utsman bin Affan memberikan sebagian hartanya untuk membantu kaum muslimin yang sedang menderita akibat paceklik. Umar bin Khattab rela hidup dalam kesempitan dan kesusahan demi kepentingan Rasulullah SAW dan umat Islam. Betul. Jadi sahabat itu udah futuwa. Futuwa yang dipertahankan. Jadi murah. Tanpa ada embel-embel. Kasihin aja. Ya. Ada sekarang Pak. Aduh, Iwan Win banyak yang futuwa. Tinggi banget ya kalau disebut futuwa ya. Nah, jadi harus paham dulu makna futuwa itu. Diceritakan ada seorang pencuri. Ya. Ini kalangan sufi ya. Masuk ke dalam rumah Ahmad bin Kajiruya. Ya. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa setelah memeriksanya. Pencuri tadi nggak ada. Ketika itu hendak meninggalkan tempat itu. Karena ada apa-apa di rumah Sufi Ahmad ini. Dipanggilnya pencuri tadi. Ini nempelnya futuwa nih. Dipanggil. Anak muda, ambillah ember itu. Timbalah air dari sumur. Bersucilah dan sholat. Ya. Jika nanti kudapatkan sesuatu, akan kuberikan kepadamu supaya kau tidak meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Ini benar sejarah ini kejadian. Ada nggak pencuri setelah nggak dapat apa-apa dipanggil? Tapi syaratnya suruh sholat. Nah, anak muda itu berbuat seperti apa yang disarankan. Karena ada janji untuk memberikan sesuatu. Ketika hari telah siang, seorang lelaki datang membawa 100 dinar untuk Ahmad sebelumnya. Kemudian Ahmad berkata kepada anak muda yang sudah sholat, ambil uang ini sebagai ganjaran sholatmu tadi malam. Saat itu pula tubuh anak muda itu gemetar. Ia menangis, akhirnya berkata, aku telah memilih jalan yang salah dalam hidup ini. Maling.
baru 1 malam berbakti kepada Allah, karena antum menyuruh saya sholat, baru sekali. Yang nyuruh kan makomatnya tinggi nih, futuwah. Sudah ada karunia yang kontan dilimpahkan kepadaku. Itu jawaban pencuri tadi. Karena itu ia tidak mau menerimanya. Akhirnya bertobat, kembali ke jalan Allah, kemudian menjadi salah seorang murid dari Syekh Ahmad ini yang paling setia. Gimana? Futuwah kan diuji ini oleh siapa? Ali itu Pak. Ali kan di samping sahabat Nabi juga siapa Pak? Menantu kan? Karena Ali kawin dengan anaknya kan? Betul kan? Nah, waktu sholat apa? Kalau sholat antum khusyuk dikasih 2 selendang kan? Ada yang ngebocorin nih kaji ini. Kalau yang duduk nunjukin. Selendangnya warnanya bukan merah, putih dan biru. Silakan pilih. Ini ingin uji futuwah. Ini terkait masalah kalau secara syariat namanya khusyuk. Ya. Kalau sholat antum bagus, kata Nabi, hai Ali, maka akan beli selendang. Pilih silakan. Rakaat pertama bagus. Masuk rakaat 2 bagus. Pas sujud terakhir masuk tuh si kuda iblis. Bum gitu. Ya. Dibisikin. Ya, dibisikin. Ujungnya apa? Nggak fokus lagi ke sholat, fokusnya ke selendang. Pas selesai sholat apa? Enggak, saya kasih, kata Nabi. Karena sholat kamu tidak khusyuk. Pintar ya? Di saat-saat terakhir itu masuk setan. Jadi khusyuk juga berat bro. Karena mempunyai derajat yang lebih tinggi. Makanya orang sufi yang udah sampai tingkat tertentu, duha, tahajud, itu budiah, bukan permohonan. Berapa banyak antum doanya permohonan? Duha berapa kali untuk supaya selesai skripsi? Ya, disebut tua gimana itu? Itu masih derajat di bawah ya Pak ya. Ini yang tunjukin yang paling tinggi dulu lah. Ya. Jadi tubuh anak muda tadi itu belum sampai derajat tadi, tapi karena yang menyampaikannya diajarin orang yang sudah sampai makomat tua ya tadi itu gemetar. Ada 3 hal amalan yang harus dilaksanakan untuk mencapai derajat tua. Itu kan amalannya. Pertama, yang paling pokok dalam kehidupan syariat. Berani nggak antum menghilangkan permusuhan? Melupakan kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat lagi penderitaan yang ditimpa orang lain atas dirinya. Waduh, berat. Menghilangkan permusuhan mencakup aspek aktivitasnya bukan apal aja, lisan, anggota badan, kolbu, hati juga berat. Dari segi aktivitas lisan, orang yang ingin mencapai derajat tua tidak boleh menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar yang dapat menimbulkan permusuhan. Dari segi anggota badan, ia tidak boleh menyakiti orang lain dengan menggunakan anggota badannya, tangannya, kakinya sebagai sarananya, termasuk juga ludahnya. Dan dari segi aktivitas kolbu, dia harus menghilangkan niat buruk untuk menyakiti orang lain. Berat. Di samping itu, ia tidak boleh membesar-besarkan kesalahan orang lain jika ia melihatnya, berupaya melupakannya. Aduh, berat. Jadi praktek makomat tua berat.
2. Ada 3 nih amalannya. Mendekati orang yang menjauhinya, bisa. Futur. Memuliakan orang yang menghina atau menyakitinya. Oh di, angkat ngajar ada hina. Dan balik ya. Fatwa namanya itu. Bukan fatwa ya. Nah. Dan menyayangi orang yang berbuat salah kepada antum. Jadi renungkan ya di yang kedua ini. Hakikatnya bahwa kejahatan dan dosa itu bersumber dari, nggak mungkin lah orang menjahati kita kalau nggak ada sebab. Betul. Kesalahan manusia itu sendiri. Nah ini yang perlu muhasabah. Orang yang berbuat baik mustahil akan dibalas dengan kejahatan. Enggak lah. Ini karena firman Allah disampaikan apa adanya. Ujian. Tetap juga ada faktor sebab. Paham? Tetap ada faktor sebab. Firman Allah, Quran surat Asy-Syura. Surat 42 ya. Syura 42 ayat 30 dibaca ya, Pak. وما أصابهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.